Salam Guru Penggerak, bersama saya Tatin Suprihatin. Kali ini saya ingin memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 di mana isinya tentang budaya positif yang dilaksanakan di SMKN 8 Bandung. Bersama fasilitator saya, Pak Trisno Widodo, dan pengajar praktik saya, Pak Dede, dan saya sendiri, Tatin Suprihatin. Budaya positif yang saya laksanakan di SMKN 8 Bandung, yang pertama, saya mencoba melaksanakan restitusi untuk anak-anak yang bermasalah yang saya ajar, dan saya share itu di link hasilnya. Lalu saya diseminasi tentang budaya positif dengan guru-guru. Saya juga ini masukkan ke dalam link YouTube dan membuat penelitian mengenai siswa yang terlambat dengan menggunakan restitusi massal. Lalu di sini yang terakhir saya membuat kesepakatan kelas untuk siswa yang saya bina. Nah, yang pertama saya ingin mengungkapkan tentang restitusi untuk anak-anak yang bermasalah. Di mana di sini ada 2 anak yang bermasalah. Yang pertama ini Andi. Dia adalah anak yang berkebutuhan khusus dan dia selalu datang ke sekolah tetapi jarang mengerjakan tugas. Saya coba restitusi dan hasilnya anak ini di semester sekarang selalu mengerjakan tugas. Jadi dia mau mencoba untuk bertanya dan mencoba untuk berdiskusi dengan temannya apabila ada yang tidak paham. Lalu yang kedua, ini juga ada anak yang waktu semester 1 itu hanya 1 kali belajar matematika. Nah, ketika direstitusi hasilnya sekarang di semester sekarang sudah ada 3 kali pertemuan dan 3 kali pertemuan itu siswanya selalu masuk. Nah, hasil restitusi ini dan bagaimana proses restitusinya saya unggah di channel YouTube saya. Ini alamatnya. Nanti mungkin channel ini saya masukkan ke dalam kolom deskripsi di YouTube ataupun di PMM. Lalu yang kedua, saya mencoba mendiseminasi tentang budaya positif. Kebetulan di saya itu ada 2 orang CGP. Nah, di sini saya mencoba waktu tanggal 27 Januari 2023. Saya coba untuk mengungkapkan tentang bagaimana budaya positif bersama rekan saya yang sama-sama CGP. Ini beberapa foto tentang pembudayaan positif dengan rekan-rekan guru, di mana di sini saya mengundang secara khusus untuk guru bimbingan konseling dan tim kesiswaan dan beberapa rekan guru lainnya. Karena di sini mereka yang biasanya menangani tentang kesiswaan. Nah, hasil tentang seminar budaya positif ini saya unggah di YouTube. Ini alamatnya. Dan ini pun nanti saya akan masukkan ke dalam kolom deskripsi di PMM ataupun di channel YouTube. Lalu yang selanjutnya inilah tentang penelitian siswa yang terlambat. Saya mencoba mengatasi siswa yang terlambat dengan cara restitusi dengan skala besar. Nah, maksudnya apa? Yang pertama, permasalahan dari siswa yang terlambat ini seperti ini. Yang pertama, jumlah siswa yang terlambat itu banyak, hampir 50 siswa. Ini gambarnya seperti ini. Lalu di sekolah saya sendiri yang notabene SMK, datang tepat waktu itu adalah bagian dari disiplin dan sopan santun yang berada di perusahaan. Maka anak yang datang terlambat ini menjadi suatu permasalahan untuk sekolah saya. Lalu tepat waktu pun bagian dari dedikasi terhadap pekerjaan. Kalau anak-anak tidak dibiasakan untuk datang tepat waktu, khawatirnya ketika nanti mereka di dunia kerja akan terbiasa. Dan saya ingin juga membiasakan budaya kerja yang memang on time. Nah, dari permasalahan ini saya coba menggunakan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi sendiri adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain.
Nah, bagaimana sih restitusi secara massal? Nah, ini restitusi sendiri biasanya dilakukan per anak, di mana ada satu anak bermasalah, kita coba memvalidasi tindakan yang salahnya, lalu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinannya. Nah, biasanya restitusi ini dilakukan per anak, tetapi karena yang terlambat itu mencapai 50 siswa, itu tidak mungkin untuk dilakukan restitusi hanya per siswa. Maka saya coba melakukan restitusi dengan skala besar, yaitu skala massal. Saya pun ingin tahu apakah ini berpengaruh atau ada dampaknya tidak terhadap diri anak. Nah, alur restitusi yang saya lakukan secara massal ini, yang pertama, saya mengumpulkan anak di tempat yang nyaman. Nah, saya mengumpulkan di koridor masjid. Kenapa saya mengumpulkan di tempat yang nyaman? Karena notabene yang terlambat itu anak laki-laki, dan menurut penelitian secara psikologi, anak laki-laki itu akan mudah diajak bicara kalau yang pertama perut dia kenyang, yang kedua tempatnya nyaman. Nah, maka saya coba mengumpulkan anak-anak dulu di tempat yang nyaman. Lalu yang kedua, saya mencoba bersama anak-anak merefleksikan diri mereka dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga, memberikan penguatan. Nah, penguatan ini saya berikan mereka nasihat, apa fungsinya kita harus tepat waktu, itu sekitar 5-10 menit. Setelah diberikan penguatan, barulah kita membuat kesepakatan atau komitmen bersama bagaimana nanti ke depannya mau seperti apa. Nah, alur restitusi ini saya lakukan secara massal. Saya coba di tahap pertama, di mana di tahap pertama ini gambarnya, di mana saya mengumpulkan anak-anak sebanyak ini di koridor masjid. Nah, hari pertama dikumpulkan itu ada sekitar 48 orang. Nah, di mana di 48 ini saya berikan kertas kepada mereka untuk menjawab. Nah, juga diberikan, setelah diberikan kertas, saya berikan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan refleksi terhadap mereka. Pertanyaannya apa saja? Nah, ini contoh jawaban siswa ketika menjawab. Yang pertama itu berapa kali mereka terlambat. Jadi saya coba membuat mereka merefleksikan terhadap diri mereka. Berapa kali sih mereka terlambat selama 1 semester kemarin. Nah, lalu setelah itu hal apa yang membuat mereka terlambat. Jadi mereka suruh merefleksikan hal-hal apa saja sih yang membuat mereka terlambat. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan agar tidak terlambat, sehingga di sini anak-anak mencari solusi sendiri terhadap permasalahan apa yang membuat dia terlambat, lalu kira-kira solusinya apa, karena setiap anak pasti berbeda-beda alasan mengapa mereka terlambatnya. Lalu menurut kalian terlambat apakah hal yang salah? Nah, pertanyaan ini sengaja saya berikan kepada siswa untuk mengetahui bagaimana kepercayaan siswa terhadap keyakinan siswa terhadap hal terlambat. Khawatirnya selama ini kita menganggap terlambat itu sesuatu hal yang salah, siswa menganggap sesuatu hal yang benar. Nah, maka di sini saya mencoba merefleksikan ke anak-anak bagaimana pendapat mereka tentang terlambat. Lalu saya juga merefleksi kepada anak-anak, memberikan pertanyaan kerugian apa yang didapat ketika kalian terlambat. Ini salah satu contoh jawaban anak, berapa kali, lalu kerugiannya, solusinya, apa yang mereka dapatkan ketika mereka terlambat. Nah, setelah melakukan refleksi ini, saya coba memberikan penguatan terhadap anak-anak. Di sini memberikan penguatan, saya mencoba bagaimana tentang budaya tepat waktu, bagaimana tentang budaya tepat waktu di Jepang, lalu pengalaman pribadi saya sendiri terhadap tepat waktu, dan saya mencoba memberikan kepada mereka bahwa saya tidak bisa merubah mereka, tapi yang bisa merubah mereka adalah diri mereka sendiri. Saya gunakan penguatan ini selama 5-10 menit. Nah, setelah penguatan, mencoba membuat komitmen bersama, komitmen untuk sama-sama berubah versi masing-masing anak. Nah, di sini contoh jawaban, alhamdulillah saya sudah berkomitmen dengan diri saya tentang kesalahan saya. Nah, itu mereka berkomitmen untuk berubahnya seperti apa. Nah, setelah saya membuat restitusi secara massal seperti ini, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya yang pertama, asalnya 48 orang, sekarang yang terlambat itu tinggal 15 orang siswa. Lalu ini yang unik, ada siswa yang
menelepon saya dan WA saya. Ini WA-nya. Nah, Assalamualaikum Bu, saya mohon maaf terlambat karena saya ada rantainya copot dan saya minta maaf terlambat masuknya. Jadi di sini sudah ada sudah ada dalam diri siswa bahwa ketika terlambat itu sesuatu hal yang dalam dirinya merasa bersalah gitu, atau merasa hal yang kurang dalam diri siswa ketika dia terlambat. Nah, di sini ada perubahan dari seorang siswa yang biasanya kalau terlambat itu dia santai, merasa tidak bersalah gitu. Nah, sekarang ada merasa dalam dirinya sesuatu yang tidak enak gitu ketika dia terlambat. Nah, lalu ada juga yang anak-anak yang berubah tapi tidak bisa instan. Mereka pun menyebutkan bahwa saya tidak bisa berubah secara instan, tapi saya sudah berubah. Yang kemarinnya saya datang 7.15, sekarang 7:05, walaupun terlambat tapi saya sudah berubah. Tapi saya perlu waktu untuk berubah. Nah, itu beberapa hasil ketika ada di tahap pertama, bahwa yang tadinya 48 jadi 15, dan ada beberapa siswa yang merasa bersalah atau merasa sesuatu yang kurang ketika dia terlambat. Nah, di tahap kedua, saya coba merestitusi kembali untuk anak-anak yang 15 orang yang terlambat tadi. Ini fotonya. Lalu saya membuat mereka diberikan lagi kertas, lalu diberikan pertanyaan. Pertanyaannya agak berbeda dengan yang pertama. Pertanyaannya yaitu, pertama, ceritakan apa yang membuat terlambat hari itu. Lalu kenapa saya melanggar janji yang kemarin, karena kan kemarin sudah membuat komitmen untuk berubah. Lalu solusi apa yang ditawarkan kembali agar tidak terlambat, karena mungkin mereka kemarin sudah membuat solusi, tetapi solusinya tidak pas karena mereka masih terlambat, sehingga kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan. Jadi mereka membuat solusi sendiri. Nah, dari 3 pertanyaan ini lalu saya coba memberikan penguatan kembali 5-10 menit tentang budaya, tepat waktu, dan membuat komitmen sendiri. Di sini ada, saya berjanji besok tidak akan terlambat, insya Allah. Nah, di sini ada mereka pun membuat. Nah, di sini dia asalnya 6.30, jadi bisa berangkat jam 6. Terus solusinya agar tidak terlambat, berarti berangkatnya harus jam berapa. Nah, berarti mereka sudah membuat solusi sendiri dan sudah membuat komitmen. Itu di tahap yang kedua. Nah, di sini ini penguatan yang saya berikan, bagaimana cara mengelola waktu, orang-orang yang berkomitmen terhadap waktu, dan beberapa nasihat. Nah, hasilnya setelah restitusi tahap kedua, itu yang terlambat banyak di sini. Jadi ini pas tahap ketiga yang terlambat banyak, tetapi ketika saya tanya berapa orang yang dulu pernah saya kumpulkan di ruangan ini untuk berdiskusi tentang terlambat. Nah, ternyata 3 orang. Jadi dari yang 48 itu berkurang 15, sekarang berkurang 3. Adapun ini masih banyak yang terlambat lagi adalah siswa-siswa yang baru lagi yang belum direstitusi. Akhirnya saya merestitusi kembali untuk siswa yang baru terlambat dan mereka belum direstitusi. Terus jadi di sini untuk siswa yang terlambatnya bukan siswa yang dulu direstitusi, tapi siswa yang baru lagi. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk mendiseminasikan ini terhadap kesiswaan sebagai untuk melanjutkan restitusi yang dilakukan. Nah, kesimpulan dari melakukan restitusi secara massal ini, yang pertama, dengan restitusi massal itu ada perubahan dari diri siswa. Tadi yang asalnya 48 jadi 15, terus jadi tinggal 3 orang. Terus kita mengetahui permasalahan anak terlambat. Selain dia malas itu, dari yang jawaban yang mereka berikan ternyata saya jadi tahu mereka terlambat. Ada yang memang bekerja sampai jam 3 malam, ada yang membantu orang tuanya sampai subuh sehingga dia tidur sebentar lalu ke sekolah. Nah, lalu anak mencoba merefleksikan dirinya dan mencari solusi sendiri dan berkomitmen untuk berubah. Ketika biasanya kita memberikan solusi dan mungkin solusi itu tidak tepat karena setiap anak mempunyai perbedaan permasalahan. Dengan dia merefleksikan lalu mereka mencoba mencari solusi sendiri, itu lebih tepat untuk mengena ke dalam diri anak. Nah, lalu menanamkan kepercayaan baru juga tentang disiplin pada diri anak ketika kita memberikan penguatan kepada anak. Nah, ini kesimpulannya, sehingga
Nah, ini posisi terakhir dari yang tadi banyak lagi yang baru, posisi terakhir ini yang terlambat tinggal 5 orang. Jadi di sini saya berkesimpulan, ayo membudayakan penanganan anak dengan restitusi agar perubahan anak itu tidak instan dan timbul motivasi internal dari diri anak untuk bisa lebih baik lagi. Nah, itu 3 hal yang saya ungkapkan tentang restitusi yang saya lakukan di sekolah saya. Dan yang terakhir itu adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, di mana membuat kesepakatan kelas ini di pelajaran matematika anak masuk jam berapa, karena memang ini jam pelajaran terakhir. Lalu apa-apa saja yang dilakukan ketika pembelajaran matematika, seperti boleh tidak menggunakan HP, boleh jika apa. Lalu baju selama pembelajaran matematika harus rapi, tugas, kehadiran. Lalu yang terlambat itu nanti dapat hukumannya apa, mereka yang menentukan. Lalu setelah pulang kursi harus rapi. Nah, di sini hasilnya ketika sudah melakukan kesepakatan itu, yang biasanya saya selalu mengingatkan anak-anak, coba rapikan bajunya. Ini anak-anak tidak diminta lagi untuk merapikan baju, mereka sudah merapikan bajunya sendiri gitu, karena mereka berkomitmen tadi untuk sama-sama baju harus rapi. Lalu anak-anak biasanya saya harus menyuruh anak-anak untuk rapikan kelasnya, bangku dikeatasin. Sekarang tidak lagi, ini anak-anak otomatis sudah merapikan bangku atau mejanya. Oke, itulah mungkin laporan saya tentang aksi nyata di modul 1.4. Tadi yang pertama itu tentang merestitusi anak-anak yang memang harus khusus dilayaninya, lalu merestitusi yang terlambat yang banyak, lalu mendiseminasikan tentang budaya positif, dan yang terakhir membuat kesepakatan kelas. Terima kasih laporan saya tentang aksi nyata modul 1.4. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.